Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid As-Salimah, Ayahanda Bapak Sugiri beserta para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحضرمي الشافعي، كان شيء إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah buka halaman 22 yang tipis, 4 baris dari bawah. Kalau yang tebal halaman 88 ya. Udah, yang kitab tipis halaman 22, 4 baris dari bawah. Yang tebal halaman ya 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darin, amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita enggak banyak sampai pas di situ wa alaika. Kita hadirin ada murid Nabi mengikut undangan ayah giri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wal ittisa'a fil akli wa kathrati sab'i fa innahu minal halali mabda'u kulli syarrin. Jauhkan olehmu ya, itu kalau makan bawaannya pengennya semuanya dimakan. Bawaannya ini mau ya. Wa kathrati sab'i, jauhkan olehmu sampai kekenyangan. Kalau bahasa kita meleker, sampai mau ditahak udah kagak bisa napas lagi deh ya, begitu. Fa innahu minal halal, meskipun ya fa innahu, sesungguhnya makanan yang bersumber dari yang halal, katanya mabda'u kulli syarr,
itu merupakan sumber daripada keburukan. Artinya makan yang berlebihan, makan yang kebanyakan, makan sampai kagak bisa napas, sampai begak perut, tahap. Ya meskipun itu halal, ya itu sumber daripada keburukan, kagak boleh. Wa min afatihi, dan diantara bahayanya, ya makan terlalu kekenyangan, qaswatul qalbi katanya. Qaswah, keras, apanya hatinya? Hatinya jadi keras. Wa fasadul fitnati, fasad, buruk apa fitnah, dan akan menimbul bukan fitnah, fatonah itu. Kagak nyambungnya, dia nyambung sekarang. Wa fasadil fatonati, dan fasad merusak kecerdasan. Tuh. Makanya kalau santri makan yang banyak-banyak. Santri mah bagusnya rajin puasa, sedikit makan. Biar apa? Ya otaknya cerdas. Sedikit makan, mau tidur makan lagi. Waduh. Otaknya jadi berat. Bangun subuhnya berat, susah buat belajar. Ya. Di antara bahaya makan yang kekenyangan sampai napas ya kagak bisa napas. Itu katanya membuat hati jadi keras. Ya, merusak kecerdasannya. Yang buku tebal halaman 89, baris paling atas banget. Yang tipis halaman 22 paling bawah. Wa taswisil fikrah, membuat pemikiran itu taswis. Dari situ pikirannya kagak mantep gitu, goyang gitu, kagak mateng lah. Ya, pikiran makanan mulu di otaknya itu, bukannya dimakan. Kemudian wal kasli anil ibadah, ya kasar apa? Males, melahirkan males dari berbuat ibadah. Ila ghairi dzalika minal afat, kepada contoh, kepada hal-hal yang lainnya daripada yang berupa ya afat, keburukan, musibah. Apa yang kita ambil tuh? Makan kita niatin buat ibadah secukupnya saja. Ya, makan jangan sampai bikin perut kita kagak bisa bergerak, nggak bisa napas. Karena makannya banyak membuat hati jadi keras, pikirannya jadi rusak. Kemudian yang tadinya orang cerdas jadi blow on jadinya. Kenapa? Kebanyakan makan. Lalu pikirannya kagak mateng dan ibadahnya jadi malas. Ya, berat tuh, mau ibadah berat. Ya. Wasabilul iqtisadi fil akli an tamsaka anit ta'ami, dan cara hidup yang ekonomi fil akli, di dalam makan, an tamsaka anit ta'am, Anda harus menahan dari makanan, ya. Wa anta tastahihi, meskipun Anda pengen banget. Contoh misalnya bapak-bapak nih dari sini jalan ke Buaran, kan dilihatin banyak banget makanan, buah-buahan, kan pengen banget tuh, pengen banget, tastahihi. Tapi apa? Tahan. Ya. Itu merupakan juga bentuk ekonomis tuh. Wala tatanawalu hatta tastahiyah. Jangan Anda mengkonsumsinya tuh
Sampai anda pengen banget tuh, ya, bisahwatin sadiqatin, dengan keinginan yang benar-benar. Kadang kita padahal kagak pengen aja, semua dijajalin, ya. Padahal sebetulnya kagak pengen banget, ada kan ya. Emang dakom aja begini, makan. Tadi saya ingat apa ada, oh iya, Rasulullah tuh, mana saya sampein di mana ya? Ini panjang namanya itu. Ada 9 wiridan ulama-ulama besar yang disebut wirdun min akabir solihin. Wiridannya orang-orang besar, ya. Ulama-ulama spiritual, para arif billah itu kagak lagi, ya, untuk mengangkat derajat di sisi Allah, enggak lagi bertumpu kepada baca Quran, beristighfar, selawat, duha, tahajud, bukan itu. Itu sudah menjadi kutu kulubihim, makanan pokoknya. Orang soleh itu kalau nggak baca Quran, nggak istighfar, nggak selawat, nggak duha, nggak tahajud, itu kagak enak. Tiba-tiba lapar, yang mudah makanan di hati dia. Kan tubuh ini jasad perlu makan, yang bersifat itu. Tapi kalau hati makannya apa? Ya zikir. Ya, akal ya, perlu ilmu. Gitu. Nah, bagaimana amal-amalan wirid-wiridan yang membuat ini ulama orang soleh makin naik manzilahnya di sisi Allah? Itu ada hadis Nabi itu. Betul, itu saya tulis di buku saya, judulnya Minda Bisolihin, kebiasaan orang-orang soleh. Pasal pertamanya tentang ya istighfar, selawat, tahajud, doa dengan hikmah-hikmahnya. Pasal yang kedua bicara tentang ada 9 hal yang merupakan wasiat Nabi kepada sahabat. Hadisnya begini, Awsani Rabbi bitis'in usikum bihinna. Ya, aku wasiatkan kepada kalian ada 9 amalan. Ya. Dan Tuhanku berwasiat kepadaku 9 amalan wiridan. Dan sekarang saya wasiatkan ini kepada kalian para sahabat. Kata Nabi begitu. Ini menyambung lidah Nabi. Apa amalannya yang membuat orang semakin diangkat derajatnya? An asila aman qata'ani, nyambung tali silaturahmi. Orang udah marah sama kita, benci sama kita, udah putus, kita tetap aja sambungin. Ya. Yang kedua, an afwa amman zalla. Yang kedua, an u'tiya amman haramani, berbuat baik kepada orang-orang yang pelit sama dia. Orang pelit ya kita baik aja terus. Jangan dibalas pelit dengan pelit, baik. Ya. Dia nggak pernah senyum, kita senyum. Dia nggak tanya, kita tanya. Ya. Kita ada rezeki, kita bawain aja dia. Dia kasih kita sepiring nasi, kita bawain dia 500 nasi. Gitu lawan. 2 tuh. Yang ketiga, an-afwa amman zolamani, memaafkan orang-orang yang pernah menzolimi diri kita. Ini merupakan wirid ini. Orang ada kuat baca Qur'annya, kuat bangun malamnya, hatinya nih nggak bisa maafin orang. Walau gedeg aja, benci aja, dendam aja. Padahal ngaji kemana-mana sampai, tapi maafin orang nggak bisa-bisa. Makanya dikatakan wirdun min akabir salihin, memaafkan. Ya.
Itu 2, 3. Yang keempat ayyakuna samti fikran. Kalau diam itu diamnya dia berpikir 2 hal. Berpikir ke atas kebesaran Allah. Yang akhirnya dia bersyukur sama Allah, memuji Allah. Pikir alam ini, bersyukur. Yang kedua dia diamnya merenung berpikir apa? Dia merasa kita sebagai makhluk belum bisa melakukan yang terbaik pada sayyiduhu, pada sang pencipta. Merasa taksir kurang aja. Akhirnya dia banyak muhasabah, istighfar. Ya. Kemudian wa ayyakuna nutqi fikran, yang ke-5. Nutuknya selalu wa ayyakuna nutqi dzikran. Kalau bicara dia mengandung zikir. Artinya mengingatkan kepada Allah. Ada orang kan ngomong bual-bualan aja. Kita berteman dari pagi sampai sore kagak ada kata-kata yang menghantar kita kepada Allah. Oleh karenanya Imam Ibnu Al-Iskandari bilang begini, jangan salah memilih teman. La tashab man la yunhiduka haluhu 'ala Allah. Janganlah engkau berteman kepada orang yang perilakunya, perbuatannya, sikapnya kagak membuat Anda bangkit semangat kepada Allah. Ya. Ada orang-orang kan malas ibadahnya, berat ibadahnya. Hadir di majelis taklim aja berat, jangan temenin tuh. Yang belajar, membaca Quran berat, motor berat, jangan temenin. Kemudian yang kedua, jangan kau temani juga, katanya, orang yang katanya la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Kata-katanya, ucapan-ucapannya itu kagak yadulluka, menunjukkan Anda kepada Allah. Ya, ini perkataan apa? Syekh Imam Ibnu Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam. Jangan kau temani tuh orang yang omongannya kagak membuat kita dekat sama Allah. Jangan temani. Ya, temanilah orang-orang yang membuat kita dekat sama Allah, ingat sama Allah. Ya. Nanti di hari kiamat Pak, digambarin kita semuanya berantem, jadi musuhan semua kita. Ya. Padahal di hari kiamat itu di saat-saat kita butuh bantuan, pertolongan, orang kebingungan, semua cari. Ada syafaatul uzma dan syafaatul sugro. Syafaatul sugro di antara kita. Tapi Allah mengatakan apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti para teman-teman sejati itu, friends, tukang nongkrong, tukang jalan bareng, makan bareng, nanti di hari kiamat itu bermusuhan dan salah-salahan. Dulu Allah saya gara-gara ikut dia nih jadi begini. Salah-salahan. Illal muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-siddiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah Anda orang-orang yang sidik kepada Allah. Ya, berteman dengan orang-orang yang sidik kepada Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah. Insya Allah nanti bahagia setiap kita menjadi syafaat satu sama lain. Karena Nabi bilang apa? Cari teman sebanyak-banyak, tapi yang baik-baik. Ya. Katanya, wa in kunta fi qaumin fasahib khiyaruhum
Jika Anda berada dalam satu kaum, cari orang-orang yang paling baik. Ya. Nabi bilang alaikum bimujalasatil ulama. Bergaullah sama ulama-ulama, orang baik-baik. Insyaallah kebawa baik-baik. Bagaimana lihat pengaruhnya sahabat berteman sama Nabi, coba lihat. Yang tadinya penjahat besar. Bagaimana sih Sayyidina Umar itu kagak katakanlah orang anaknya dikubur hidup-hidup, itu kan bagaimana itu orang kayak gitu tuh. Ya, kejahatannya udah luar biasa, pemabuk segalanya, tapi bergaul sama Nabi benar semua itu. Kemudian tabi'in yusahibuna, berteman sama para sahabat, benar semua. Nah gitu. Maka jangan salah pilih teman. Yang penting. Dan setiap kita harus yamshi ala qadami rajulin, berjalan mengikuti orang-orang yang baik-baik, ikutin manhajnya. Ya. Kun ma'allah, Anda bersama Allah. Kalau belum bisa, ya kun ma'aman ma'allah, bersamalah orang-orang yang sudah bersama Allah. Deketin, temenin, ya. Bergaul, itu pesan penting itu. Bergaul penting. Pengen tahu agama seseorang, lihat aja temannya, gitu. Fal yandur ila man yukhalil. Oh teman dia berapa kebaca tuh. Gitu ya. Al mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung teman. Ya, begitu. Udah berapa tadi itu? 5 ya. Wa ayyakuna nazari ibran. Melihat sesuatu dia dijadikan pelajaran. Ada orang sebetulnya Allah kasih ilmu begitu banyaknya, dia di depannya terjadi, tapi dia nggak bisa ngambil i'tibar, nggak bisa mengambil sebuah hikmah, begitu aja lewat. Contohnya ada kematian aja dia nggak bisa ngambil i'tibar. Hatinya udah kadar, udah kotor. Kan harusnya sadar besok saya mati juga kayak dia gitu. Enggak. Banyak tuh Allah ingin menyempurnakan hambanya, dikasih ini tapi enggak nangkep. Kayak ada orang-orang yang hatinya bersih, jalan supir langsung nangkep cepet. Melihat geluduk aja takut aja. Ya. Yang baru datang kitab tebal halaman 79. Ya. Oke, tadi karena bicara tentang apa? Tentang ekonomis ya. Jadi ingat hadis tadi. Berapa tadi? 6 ya? 7. 6. Kemudian warridha fi sirri wal alaniyah. Nah, ini. Bersifat ridha kalau lagi sendirian. Bukan sih, salah. Wal ikhlasu, ikhlas. Wal ikhlasu fi sirri wal alaniyah. Bersifat ikhlas walaupun lagi sendirian atau lagi di tengah orang banyak. Biasanya tuh sulit tuh ikhlas itu. Kalau dengan orang banyak udah penyakit ini. Pada nggak ikhlas lagi, pengennya dipuji, disanjung-sanjung. Ikhlas. Kalau sendirian malah males dia. Kalau ada orang banyak semangat naik. Lalu pada ke berapa tuh? 7. Nah, berarti 2 lagi. Baru apa namanya? Ar-ridho ya, ridho dalam kondisi lagi kaya dan lagi
fakir. Ya, ridho dalam kondisi lagi kaya sama lagi fakir. Gitu ya? Ridho. Bukan gitu, contohnya gini. Ada orang kan bukan al-ghadab. Ghadab ya. Ghadab. Bukan al-adlu, bisa bersifat adil. Ini fil ghadab, dalam kondisi marah dan dalam kondisi lagi senang. Bisa nggak adil tuh? Bang Ari lagi senang, wah sama Simpel dipuji-puji terus. Tapi gila marah, wah habis deh, diberantas semuanya. Kagak ada satu aja kebaikannya, kagak ada. Tapi dia selalu adil. Dia negur orang, nggak semua orang apa? Karena yang kesalahannya doang, nggak semuanya. Kan ada orang benci sama orang gara-gara semuanya salah semua. Enggak. Salah satu wiridan min akabirus sholihin adalah bersifat adil, insaf, tengah-tengah, ya, dalam kondisi ghadab, marah dan ridho, senang. Bisa nggak? Ya, al-adlu fil ghadabi war ridha, fil ridha wal ghadab. Yang terakhir ini nih, al-iqtisadu, ya, fil faqri wal ghina. Selalu berhidupnya ekonomis dalam keadaan lagi kaya atau lagi miskin. Nah, pas ya gini ya. Dan sinan ini juga pas itu. Bisa nggak tuh ekonomis, nggak hambur-hamburkan harta, lagi kaya apalagi lagi miskin. Nah, itu 9 disebutkan katanya jihadul akbar, jihad yang paling besar, dan wirid min auradis sholihin. 9. Saya ulang, pertama apa tadi? Menyambung tali silaturahmi. Kedua, berbuat baik sama orang yang pelit. Ketiga, memaafkan orang-orang yang menzoliminya. Keempat, diamnya dia berpikir, ya, ayyakuna samti, ya, fikron, diamnya berpikir tentang kebesaran Allah, akhirnya dia banyak memuji Allah, bersyukur. Diamnya berpikir tentang kekurangan dirinya, akhirnya dia banyak muhasabah dan istighfar. Lalu dia nutqi zikr, ngomongannya, kata-katanya bermuatan zikir. Terus apa lagi? Wa nadhari i'tibar, melihat sesuatu dijadikan pelajaran, apa saja mikir. Kemudian al-ikhlasu fi sirri wal alaniyah, ikhlas lagi sendirian dengan orang banyak, selalu ikhlas ibadahnya. Apa-apa yang dilakukan lillah, karena Allah. Terus bersifat adil, lagi apa tadi? Lagi marah dan lagi senang. Sangat. Terakhir, ya. Apa? Iktisad. Iktisad itu hemat. Hemat lagi kaya atau lagi fakir. Orang fakir hidup hemat udah harusnya. Tapi kalau kaya, ini bagaimana ya? Ingat tafsir. Itu ya. Ingat satu kata jadi ke situ. Taib, kembali ke kitab 79. Wa alamatu sidqi syahwati an tastahiya kulla ta'amin, dan tanda sidik